Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elok Raha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk
mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan wawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor. Tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama, mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberkotekan masyarakat di Sembulang, lalu akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik.
lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elagraha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elagraha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat
dan wawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama, mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak oleh PT MIG di keberketegaan masyarakat di Sembulang, akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu, mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Di masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH
YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Bakbur Elokraha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari penguasaan pihak lain. Jika masih ada penguasaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elokraha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun investasi dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana
mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama dilakukan. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberketegaan masyarakat di Sembulang, akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil-mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon
Clean and clear artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor. Tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ian Sitanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama di Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada Spanduk. spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberbetekan masyarakat di Pulang akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. oh, secara brutal gitu ya. Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan satu. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elok Raha atau MEG.
Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT Mek dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT Mek yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT Mek melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT Mek agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT Mek agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT Mek tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT Mek yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ian Sitanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada
spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di berbagai masyarakat di Lampung akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu. Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. oh, secara brutal gitu ya. Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2. Mobil ada 2 ya. Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan. Oh, itu ya yang di atas ya. Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak. Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elograha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elograha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elograha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari penguasaan pihak lain. Jika masih ada penguasaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami
laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT Mek dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT Mek yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT Mek melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT Mek agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT Mek agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT Mek tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT Mek yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun investasi, dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada Spanduk. Spanduk PT Mek yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT Mek itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT Mek di berbagai masyarakat di Sembulang Hulu akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori di
mesin mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. oh secara brutal gitu ya. Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil-mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2. Mobil ada 2 ya. Mobil sedan satu, pickup satu. Oh, sedan. Oh, itu ya yang di atas ya. Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak. Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elok Raha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat
pihak PT MEK melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEK agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEK agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEK tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEK yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MEK yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MEK itu. Spanduk kami yang mau dikoyak oleh PT MEK di keberketegaan masyarakat di Lalu lumayan terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lobi dengan mobil apa semua itu mengambil paksa korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya.
berapa pos kita yang dirusak mereka? Ada berapa mobil, belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan satu, pickup satu. Oh, sedan satu. Oh itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh berarti ke depan kita ini Pak? Kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elok Raha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun
PT MEK tidak mau, dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya, dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEK yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan wawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama, mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama dilakukan. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MEK yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MEK itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MEK di keberketegaan masyarakat di Lalu yang terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu, mengambil paksa korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari.
Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elograha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elograha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit.
Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan wawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama, mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberkotekan masyarakat di Sembulang, lalu akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Di masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu.
Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elograha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di
Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor. Tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak oleh PT MIG di berbagai masyarakat di lalu akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lobi dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Di masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategi kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG.
Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan wawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ian Sitanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Bangkalan Bersama. Oh, oke. Ini
Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada Spanduk. spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberketegaan masyarakat di Lalu luar yang terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. oh, secara brutal gitu ya. Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2. Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elok Raha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa
kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi. Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT Mek dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT Mek yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT Mek melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT Mek agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT Mek agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT Mek tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT Mek yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT Mek yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT Mek itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT Mek di berbagai masyarakat di Sembulang akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh,
habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu. Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. oh secara brutal gitu ya. Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elokraha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elokraha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elokraha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elokraha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya
ada dari pihak PT MEK yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEK melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEK agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEK agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEK tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEK yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MEK yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MEK itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MEK di keberketegaan masyarakat di Sembulang lumayan terjadi penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu ngambil paksa korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban kemudian
mobil ataupun motor-motor yang di jalan semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elokraha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elokraha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elokraha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari penguasaan pihak lain. Jika masih ada penguasaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elokraha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul jam
pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam, gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEK yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama, mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama dengan Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MEK yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MEK itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MEK di keberketegaan masyarakat di Sembulang, akhirnya terjadi penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu ngambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Ada berapa? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut.
Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elograha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang. Sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan.
begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor. Tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? kita ini dari Aliansi Masyarakat Bangkalan Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberbetekan masyarakat di Sembulang, lumayan yang terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu, mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang.
Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elograha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang. Sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari pengusahaan pihak lain. Jika masih ada pengusahaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEK dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya, di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEK yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEK melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEK agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEK agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEK tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya, dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEK yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat, di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah, mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah
di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Yansi Tanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersama. Oh, oke. Ini Pak, izin sedikit, tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di berbagai masyarakat di Sembulang, akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Di masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu Dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini Pak? Ke depan kita melawan. Bentrok antara masyarakat yang menolak proyek strategis nasional Rempang Eco City itu dan puluhan orang pegawai PT Makmur Elok Raha terjadi pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Insiden ini dipicu saat pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga karyawan PT Mega Elok Raha. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Bentrok tersebut memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Kejadian ini pun mengingatkan kembali akan sosok Bang Long yang pernah mencuri perhatian publik. Lantaran menjadi satu-satunya pendemo yang menolak membuka baju ketika diamankan oleh polisi saat kejadian beberapa waktu lalu. Sosoknya pun dicari karena diketahui salah seorang orator yang menuntut penolakan relokasi atau proyek Eco City di Pulau Rempang. Dengan berani dan suara lantang, Bang Long menyuarakan alasan untuk melindungi dan mempertahankan 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang. Koalisi masyarakat sipil meminta perusahaan segera menarik petugas keamanan karena memicu tindakan premanisme. Diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBH YLBHI Pekanbaru Andri Alatas pada Kamis 19 Desember 2024 mengatakan PT Makmur Elok Raha telah melanggar hukum dengan menyiagakan petugas keamanan di Rempang sebab hak pengelolaan lahan di kawasan itu belum diserahkan kepada perusahaan tersebut. Saat ini Badan Pengusahaan Batam tengah mengajukan permohonan HPL Pulau Rempang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional.
Untuk menyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari penguasaan pihak lain. Jika masih ada penguasaan dari warga, HPL tak dapat diterbitkan. Saat HPL sudah diterima BP Batam, lahan baru bisa dialokasikan untuk dikelola oleh PT MEHG. Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elograha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan wawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun dibangun dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ian Sitanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap